Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1673. Chapter 1673 Cooperation. Apakah kamu akan setuju atau tidak? Sensing bertanya dengan cermat. Dia akhirnya merasa bahwa kecerdasannya telah kembali padanya. Jika dia bisa mendapatkan janji Tang Wulin, maka itu sama dengan mendapatkan janji dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Ini akan sangat bermanfaat bagi dirinya dan juga klannya di masa depan. Tang Wulin tersenyum pahit. Permintaanmu terlalu berat, bukan? Satu permintaan, saya bisa menyetujui satu permintaan. Sensing menggelengkan kepalanya dengan keras tanpa sedikit pun keraguan. Tidak, saya ingin 3 bantuan. Pasti 3. Jika tidak, Anda bisa menjadikan saya sebagai sandera. Anda terbiasa menggunakan kekerasan pada orang lain. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa Korps Angkatan Darat Pusat kami memiliki prosedur pemeriksaan yang sangat ketat. Selain itu, ada banyak model baru dari perangkat jiwa pendeteksi yang saya rasa Anda belum pernah dengar. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke tentara. Tang Wulin sangat menyadari bahwa kata-kata Sensing tidak berlebihan untuk membuatnya takut. Ling Zichen telah memberitahunya sebelumnya bahwa Korps Tentara Pusat telah mulai menggunakan banyak jenis senjata eksperimental dan perangkat jiwa, dan sekarang mereka tidak tahu apa yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan Federasi untuk tentara. Jika tidak, Tang Wulin tidak akan melalui semua masalah ini hanya untuk bertemu Sensing. 2 nikmat, Tang Wulin berkata dengan cara tawar-menawar. Sensing berbalik sekali lagi dan segera mulai berjalan menuju pintu keluar. Baiklah, saya setuju dengan permintaan Anda. Setelah menimbang dan mempertimbangkan situasinya, Tang Wulin tidak bisa menahan nafas saat dia setuju. Itu pasti pilihan terbaik bagi mereka untuk memasuki War God Hall dengan metode damai. Gumpalan kegembiraan muncul di wajah Sensing. Dia berbalik sekali lagi dan duduk di meja. Dia menatap Tang Wulin dengan senyum manis di wajahnya. Ingatlah untuk menepati janji Anda. Tang Wulin berkata, asalkan itu adalah hal-hal yang tidak melanggar prinsip moral dan prinsip pribadi saya. Jangan khawatir, apakah saya orang seperti itu? Sensing dengan santai berkata. Tang Wulin tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Aku tidak tahu orang macam apa kamu ini. Baiklah, kapan kamu berencana pergi ke War God Hall? Saya akan membuat beberapa pengaturan. Sensing akhirnya mengungkapkan sisi kemampuannya dan berpengalaman sebagai letnan kolonel wanita. Tang Wulin berkata, secepatnya. Bagaimana Anda akan membawa kami sementara menghindari pemeriksaan? Sensing memutar matanya ke arahnya. Karena Anda telah menemukan saya, Anda harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab saya. Aku akan membuat beberapa tag nama palsu untuk kalian semua. Petik 2. Di Korps Tentara Pusat, Sensing secara khusus bertanggung jawab atas pemeriksaan identitas saat ini dengan otoritas yang sangat tinggi. Ini juga alasan mengapa Tang Wulin menemukannya. Baik, saya butuh 10 label nama, kata Tang Wulin. 10. Ada 10 orang. Sensing tanpa sadar berteriak ketakutan. Tang Wulin meliriknya. Tepat sekali. Bicaralah lebih keras sehingga semua Korps Tentara Pusat dapat mendengarmu. Sensing berkata dengan ekspresi marah, mengapa ada begitu banyak orang? Itu gila, saya bukan peri, bagaimana saya bisa menerima begitu banyak orang dari sisi Anda? Petik 2. Tang Wulin mengangkat bahu, Anda sudah berjanji sebelumnya dan saya yakin Anda memiliki kemampuan juga. Anda dapat membawa kami secara berkelompok. Misi Anda selesai selama kita bisa memasuki War God Hall. Sensing berbicara dengan marah. Jadi bagaimana kalian semua akan pergi? Tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk memasuki War God Hall tanpa diketahui. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan kalian semua. Tang Wulin tersenyum misterius. Tidak perlu mengeluarkan kami. Anda hanya perlu membawa kami masuk. Kami akan berhasil meninggalkan tempat itu. Mungkinkah Anda berpikir bahwa seorang jenderal tidak mampu keluar dari War God Hall? Mata Sensing berkilauan karena emosi yang tidak stabil. Lalu aku akan melakukan sesuatu tentang permintaan itu. Berhenti. Saya sudah mencapai batas saya dengan menyetujui kondisi Anda. Jika Anda mencoba untuk mengajukan permintaan baru, saya tidak punya pilihan selain memaksa Anda. Kamu harus tahu bahwa ada banyak cara untuk memaksa seseorang. Tatapan Tang Wulin menyapu tubuhnya saat dia berbicara.
Pada saat ini, tatapannya tampak seolah-olah dia dirasuki oleh nafsu setan tua. Sensing gemetar karena melihat tatapannya. Beraninya kamu. Kang Wulin tersenyum dan kembali ke dirinya yang biasa. Kamu sudah mengatakan itu beberapa kali. Itu sudah tidak signifikan lagi. Meskipun Sensing mengatupkan giginya karena marah saat melihat senyumnya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar. Sama sekali tidak ada pilihan lain untuknya. Salah siapa jika seseorang tidak bisa memenangkan keadaan. Kemampuannya jauh lebih kuat dari miliknya. Dia adalah Feng Hao Douluo, peringkat judul Douluo setidaknya. Apalagi dia bukan judul Douluo biasa. Dia sama sekali tidak mampu menyaingi dia. Kang Wulin tersenyum tipis. Baiklah, sekarang giliranmu untuk memberitahuku bagaimana kamu akan membawa kami ke Wargat Hall. Sensing dengan ganas memelototinya, namun Kang Wulin tidak terganggu oleh tindakannya sedikit pun. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya dan berkata, aku akan kembali dan membuat beberapa persiapan dulu. Tinggalkan nomor komunikator jiwa Anda dengan saya. Kang Wulin memberikan nomornya kepada Sensing. Sensing berdiri dan pergi. Aku akan menghubungimu nanti. Kang Wulin menatap siluet kepergiannya saat dia berjalan menuju pintu. Kali ini, dia tidak menghentikannya. Sebaliknya, Sensing berjalan ke pintu ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arahnya. Dia berkata, apakah kamu tidak takut aku tidak akan pernah kembali lagi setelah pergi? Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya selama saya tidak meninggalkan Korps Angkatan Darat Pusat. Kang Wulin menatapnya dengan sangat serius. Saya percaya kamu. Kamu, Sensing kehilangan kata-kata. Dia menginjak kakinya sebelum pergi dengan langkah cepat. Kang Wulin menatap siluet kepergiannya. Matanya berkilauan dengan pancaran saat dia merenung. Apakah dia mempercayai Sensing? Dia tidak bisa sepenuhnya mempercayainya. Sensing tidak menyadarinya, tetapi sebilah rumput blue silver yang melekat dengan teknologi terbaru Tang Sekte sudah ditempatkan di tubuhnya. Itu adalah serangga seukuran biji beras. Bak itu juga dilengkapi dengan perangkat interferensi mikro yang dapat mengganggu pendeteksian perangkat jiwa apapun. Kang Wulin menyalakan komunikator jiwanya dan berkata, uji efek pemancar. Tentu, suara Ling Zichen terdengar bergema dari ujung komunikator. Kang Wulin membayar tagihan dan pergi. Dia segera kembali ke villa di Western Suburb setelah meninggalkan Starview Resort. Dia tiba di ruang pertemuan dan menemukan bahwa segala macam peralatan sudah dipasang di sana. Ling Zichen duduk di depan 3 layar dan jari-jarinya dengan cepat mengetuk tombol. Layar-layar tersebut menampilkan topografi Gunung Barat dengan tepat. Saat ini, titik merah kecil sedang bergerak cepat di peta. Tampak jelas bahwa titik merah mewakili lokasi Sensing. 6 orang lainnya dari Shrek Seven Monsters, Aruheng, dan Sima Jinchi semuanya ada di sana. Ketika mereka melihat Kang Wulin masuk ke kamar, ekspresi wajah mereka tiba-tiba berubah agak aneh karena alasan yang tidak diketahui. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kang Wulin bertanya dengan bingung. Ling Zichen mencibir. Jika Anda tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Kang Wulin tidak bisa berkata-kata. Sejak kapan saya melakukan sesuatu yang saya tidak ingin diketahui orang lain? Apa yang sedang terjadi? Saat menanyakan pertanyaan tersebut, Xie adalah orang pertama yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Ling Zichen menekan sebuah tombol. Dengarkan pemutarannya. Audio dihidupkan. Terdengar gemerisik pada awalnya. Segera, suara gedebuk muncul. Kedengarannya seperti pintu mobil ditutup. B****R, B***R. Orang ini, mengapa harus menjadi orang ini lagi? Dia telah menghantui mimpi burukku selama bertahun-tahun, apakah itu masih belum cukup? Kenapa dia harus datang mencariku? Kenapa harus dia lagi? Petik 2. Suara di audio secara alami adalah milik Sensing. Mimpi buruk, saya. Kang Wulin menunjuk ke hidungnya. Orang-orang di sampingnya mengangguk serempak. Tatapan mereka menjadi lebih aneh saat mereka memandangnya. Aku sudah berhasil menghentikan mimpi memalukan itu, namun orang ini sebenarnya telah muncul di hadapanku dalam kehidupan nyata. Kenapa harus seperti ini? Saya benar-benar berharap bisa membunuhnya. Namun, mengapa saya harus berhati lembut dan menyetujui permintaannya? Saya jelas sadar bahwa melakukan ini melanggar moralitas tentara. Sensing, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kau melakukan ini? Saya bingung, jadi bingung. Itu semua salah kakakku karena memaksaku pergi kencan buta. Kalau tidak,
saya tidak akan dimanfaatkan oleh cacingan ini. Saat itu tidak sesederhana bermimpi. Dia pasti telah melakukan sesuatu padaku. Dia racun, dia pasti racunnya. Aku sangat membencinya. Solen 3 Chapter 1674. Chapter 1674 Central Army Corps. Kang Wulin akhirnya bisa memahami inti kata-katanya kali ini. Mungkin, tidak sesederhana dia membencinya. Dia tidak lagi naif seperti saat dia masih muda. Dia bukan pria normal jika dia masih tidak mampu memikirkan sesuatu dari kata-katanya. Ling Zichen menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang cabul. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Saya tidak melakukan apapun sama sekali. Semua orang ada di sana saat kami bertemu dengannya. Kamu bisa bertanya kepada semua orang di sini jika kamu tidak percaya padaku. Kang Wulin memiliki ekspresi tidak berdaya. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Ling Zichen mencibir, jika Anda tidak ingin ada yang tahu, jangan lakukan itu sejak awal. Kang Wulin berkata, berhenti. Apa lagi yang dia katakan? Apakah ada sesuatu yang substansial? Tidak lebih saat ini. Dia pergi kembali ke barak, kata Yue Zhenyu dari samping. Kang Wulin berkata, kalian semua dapat terus memantau siaran itu. Aku akan kembali ke kamarku. Dia benar-benar merasa sangat heran dengan reaksi Sensing. Apa yang terjadi dengan gadis itu? Sepertinya itu seharusnya karena trik yang dimainkan oleh iblis tua itu saat itu. Atau dia harus mengatakan bahwa ini adalah komplikasi yang dihasilkan dari kondisi mimpi yang dihasilkan oleh beberapa iblis tua. Kang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah untuk Sensing. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu mengganggunya. Ini tidak dimaksudkan oleh Kang Wulin dan dia juga tidak ingin ini terjadi. Kang Wulin terkejut ketika dia menerima panggilan komunikator jiwa Sensing tepat ketika dia memulai meditasinya untuk bersiap memasuki rutinitas kultivasinya. Ada kesempatan 2 hari kemudian. Akan ada sejumlah personel yang akan keluar untuk membeli barang dan akan kembali. Anda ahli dalam tata rias, bukan? Tahan mereka sebagai sandera saat mereka dalam perjalanan tetapi jangan menyakiti mereka. Samarkan dirimu sebagai mereka dan masuki korps tentara pusat. Saya akan membantu mengubah pemindaian informasi terkait dan memastikan bahwa Anda dapat memasuki tempat itu dengan lancar. Suara Sensing sudah mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Sama sekali tidak mungkin dia bisa memperhatikan emosinya ketika dia melampiaskan amarahnya di mobil sebelumnya dengan mendengarkan suaranya sekarang. Kang Wulin berkata, terima kasih, tetapi apakah ini akan menyebabkan masalah bagi Anda? Sensing berkata, tidak. Saya akan membuatnya terlihat seperti kesalahan sistem. Tidak ada yang akan menyadarinya. Karena Anda telah menemukan saya, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa saya adalah pakar komputasi jiwa? Kang Wulin berbicara, baiklah. Saya harap saya tidak akan membuat Anda kesulitan. Sensing mendengus dingin, jadi kamu bisa lebih banyak menggunakan aku di masa depan. Kang Wulin berkata, tolong jangan salah paham. Juga, saya ingin meminta maaf lagi jika saya telah menyebabkan masalah bagi Anda di masa lalu. Saya berjanji bahwa saya tidak akan mengganggu Anda lagi setelah masalah ini berakhir. Aku berhutang budi padamu 3 kali. Anda dapat meminta mereka kapan saja dari Sekte Tang, saya akan melakukan yang terbaik. Aku menutup telepon. Sensing tidak berbicara lagi tetapi dia segera menutup komunikasi. Di Korps Tentara Pusat. Sebuah truk militer eksklusif melaju perlahan ke pintu masuk di kaki Gunung Barat. Detektor jiwa tingkat lanjut menyelesaikan pemindaian keseluruhan. Prajurit yang bertanggung jawab atas inspeksi memberi salam militer kepada pengemudi. Truk itu perlahan masuk ke korps tentara dan melakukan perjalanan melalui rute yang ditentukan. Xie adalah pengemudi truk sementara Kang Wulin secara alami mengendarai senapan. Saat ini, mereka sudah menyamarkan penampilan mereka dan merias wajah untuk mengambil penampilan para prajurit itu. Kang Wulin tidak perlu menggunakan matanya untuk melihat. Kekuatan spiritualnya adalah alat terbaiknya yang memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Korps Tentara Pusat pantas mendapatkan reputasinya sebagai tentara terkuat di Federasi. Bagian dalam korps tentara ini tidak hanya dijaga ketat tetapi juga dilengkapi dengan banyak peralatan deteksi canggih. Menurut Ling Zichen, Federasi bahkan telah mengembangkan detektor yang dapat mendeteksi alat jiwa penyimpanan sekarang. Ini dapat digunakan untuk memindai alat jiwa penyimpanan dan mengungkapkan setiap item yang disimpan di alat. Sensing tidak menipu mereka. Selama 2 hari terakhir, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan melalui alat pemantau.
Alhasil, operasi pun berjalan lancar. Mereka memasuki korps tentara pusat dan mengemudi sesuai dengan rute yang ditentukan yang mengarah ke dalam sepanjang jalan masuk. Semua informasi ini disediakan oleh Sensing. Itu perlu bagi mereka untuk membajak truk jiwa untuk mengirim persediaan yang diperlukan ke gudang yang ditunjuk. Korps tentara pusat sangat besar dengan jumlah orang yang begitu banyak. Sumber daya untuk memberi makan masyarakat dibutuhkan dalam jumlah besar sehingga diperlukan persediaan dalam jumlah besar. Banyak truk pengantar barang seperti milik mereka yang memasuki tempat itu setiap hari. Alasan mereka memilih truk ini adalah karena muatan kargo truk ini sesuai dengan jumlah orang yang beroperasi. Truk tersebut dibawa ke lokasi yang ditentukan. Perbekalan dibongkar dan diangkut, kemudian truk itu diparkir. Semuanya diselesaikan secara alami. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam korps tentara pusat juga. Semua fasilitas militer bisa dikatakan menggunakan sistem keamanan yang ketat di luar dan lunak di dalam, tidak terkecuali korps tentara pusat. Tidak terlalu banyak prosedur pemeriksaan saat masuk ke dalam, terutama ketika dilengkapi dengan tanda identitas yang diberikan oleh Sensing. Kami masuk. Tanggulin menghubungi Sensing dengan komunikator jiwanya. Saya dapat melihat lokasi Anda saat ini. Anda cukup beruntung. Saya mendengar bahwa jumlah Feng Hao dulu di Wargat Hall tidak terlalu tinggi akhir-akhir ini. Ikuti jalan yang saya rancang untuk Anda dan berjalanlah ke depan. Saya sudah mengubah pengaturan peralatan deteksi di jalur ini. Jika tidak ada kecelakaan, Anda akan tiba di pintu masuk Wargat Hall. Baik, terima kasih. Ini mungkin terakhir kali kami menghubungi satu sama lain. Terima kasih lagi, kata Tanggulin. Suara di ujung sana mereda sejenak. Sensing kemudian berkata, kamu harus meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Bagaimana lagi kamu akan memenuhi 3 kebaikan yang kamu janjikan padaku? Jangan khawatir, saya akan berhati-hati, kata Tanggulin sambil tersenyum. Dia menutup komunikasi lalu berbalik untuk melihat teman-temannya. Pindah. Tanggulin memiliki pangkat militer kapten yang disematkan di pundaknya sekarang. Dia juga kapten pasukan pengangkutan mereka. Sekelompok orang berjalan ke satu arah dengan kecepatan normal setelah keluar dari gudang. Peta rute yang diberikan oleh Sensing telah dihafal dengan cermat di benak Tanggulin. Selama mereka bisa berjalan keluar dari tempat ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk melewati lapisan penjaga korps tentara pusat secara langsung dan tiba di pintu masuk Wargat Hall. Hampir seluruh gunung barat ditutupi oleh korps tentara pusat. Segala macam fasilitas jiwa berukuran besar bisa dilihat di setiap lokasi. Tentara akan dapat menggunakan semua jenis senjata jiwa untuk memberikan perlindungan wilayah udara Mingdu dan melindungi kota Mingdu dari Gunung Barat. Pintu masuk ke Wargat Hall terletak di puncak tertinggi Gunung Barat. Alhasil, mereka harus melalui proses pendakian untuk sampai di tempat tujuan. Mereka maju di sepanjang jalan dan melewati 2 lapisan zona pertahanan. Mereka berjalan ke alun-alun yang terletak di tengah gunung. Alun-alun itu dimaksudkan sebagai pasar umum untuk Korps Angkatan Darat Pusat. Semua orang termasuk perwira militer dan tentara diizinkan untuk membeli dan menukar benda sehari-hari di sini. Itu juga tempat yang sedikit lebih ramai dan ramai yang jarang terlihat di Korps Tentara Pusat. Untuk menuju puncak gunung, mereka harus melintasi alun-alun ini terlebih dahulu. Mereka pertama kali disambut oleh kebisingan saat melangkah ke pasar umum. Mungkin suasana di tentara ditekan dengan cara yang agak ketat karena jelas lebih ribut di sini. Para perwira militer dari Korps Angkatan Darat Pusat berjalan bersama dalam kelompok 2 atau 3 orang. Ada yang ngobrol, ada yang membeli barang sambil makan. Alkohol dilarang di ketentaraan sehingga para tentara hanya diperbolehkan minum di tempat-tempat seperti Starview Resort. Alhasil, mereka hanya bisa melihat orang-orang minum teh dan kopi di sini. Tanggulin dan orang-orang lainnya secara alami tidak berminat untuk mengamati. Mereka berjalan dengan langkah cepat untuk bersiap melintasi pasar umum. Oh, siapa itu? Apakah itu kamu, Huang Zeran? Mau kemana dengan terburu-buru? Seorang perwira militer yang juga seorang kapten tiba-tiba memblokir jalan Tanggulin. Huang Zeran. Tanggulin sangat sadar bahwa ini adalah nama kapten yang dia pura-pura. Ling Zichen yang berjalan di belakangnya menjadi sedikit gugup. Tanggulin meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan membuat isyarat tangan agar mereka tidak gugup. Apa yang sedang terjadi? Tanggulin bertanya pada kapten di depannya. Dia tahu dari sikap orang lain bahwa hubungan antara orang ini dan Huang Zeran tidak dalam hubungan persahabatan yang pasti. Jika tidak, orang tersebut tidak akan berbicara dengan sikap seperti itu. Apa yang kamu katakan? Kamu yang melaporkanku ke pihak berwenang sebelumnya, kan?
Jangan bilang kalau itu bukan kamu. Jadilah seorang pria dan akui perbuatan Anda. Bah, saat dia berbicara, Kapten meludah seteguk ludah ke tanah dengan ekspresi merendahkan di wajahnya. Sekelompok tentara dengan sosok kekar mengelilingi mereka dari belakang. Mereka memandang Tang Wulin dengan ekspresi tidak baik. Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, apa yang kamu inginkan dariku? Soul Land 3 Chapter 1675. Chapter 1675, Quick-Witted Response. Kapten mengerucutkan bibir. Apa yang saya inginkan? Apakah Anda tidak melaporkan saya ke pihak berwenang? Lihat, aku baik-baik saja sekarang. Jika Anda orang yang bijaksana, Anda akan bersujud kepada saya sebagai permintaan maaf sekarang. Kemudian, Anda akan memberi saya kompensasi atas kehilangan saya, dan saya akan meninggalkan Anda. Jika tidak, saya akan memukuli Anda setiap kali saya melihat Anda di masa depan. Anda tidak akan bisa bertahan di Korps Tentara Pusat. Tang Wulin kesal. Saya pikir Korps Tentara Pusat adalah unit militer elit. Kenapa ada hooligan seperti dia di sini? Kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Tang Wulin mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada kapten dengan jari telunjuknya. Lawan aku sendiri jika kamu laki-laki. Saya akan melakukan apa yang Anda minta jika Anda menang, tetapi jika Anda kalah, enyahlah. Tang Wulin pernah mendaftar di ketentaraan. Dia sangat sadar bagaimana mereka akan menangani masalah ini. Anggota angkatan bersenjata paling menghormati kekuatan dan kemampuan seseorang. Pertarungan 1 lawan 1 adalah cara termudah untuk menyelesaikan perselisihan. Kembali ketika dia berada di tentara Dewa Darah, dia mengalahkan Jiang Wuyui hingga tunduk. Apakah Anda memiliki keberanian untuk menerima tantangan? Tang Wulin mengangkat dagunya dengan arogan. Satu-satu. Seperti yang diharapkan, tentara di sekitar mereka yang tidak takut masalah segera mulai menjadi gaduh. Kehidupan di ketentaraan kadang-kadang sangat membosankan, jadi pertandingan tanding kekuatan individu akan selalu menarik perhatian orang. Berani-beraninya kau menantangku 1 lawan 1. Tentu, Anda melihat saat saya memukul Anda sampai Anda harus mencari gigi Anda di seluruh lantai. Saat dia berbicara, kapten itu tiba di depan Tang Wulin dengan langkah besar dan melayangkan pukulan tepat ke wajahnya. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan sedikit heran saat merasakan kedatangan tinju kapten. Dia akan menarik kembali kata-katanya sebelumnya. Pukulan itu cukup mengesankan baik dalam kekuatan maupun kecepatan. Setidaknya, itu pasti bukan pukulan yang bisa dilakukan oleh prajurit biasa. Itu bahkan membawa kekuatan jiwa. Tepuk. Tang Wulin menggerakkan tangannya dan menamparkan tinju lawan dengan keras. Meskipun dia dengan sengaja mengendalikan kekuatannya, lawannya masih terhuyung-huyung karena benturan. Tang Wulin mengangkat kakinya dan menendang dada lawan. Itu serangan yang sederhana dan langsung. Bang! Kapten itu terlempar sejauh 5 atau 6 meter. Seketika, seluruh pemandangan menjadi sunyi. Pukulan sederhana dan langsung seperti itu adalah yang paling mengasyikkan, tetapi kapten yang menantang Tang Wulin cukup mampu. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu cepat dikalahkan oleh Huang Zeran, seorang kapten yang selalu bersikap rendah hati. B***R. Kapten mengutuk saat mendarat di tanah. Dia langsung melompat dan melepaskan cincin jiwanya. Totalnya ada 4 cincin. 3 dari cincinnya adalah cincin kuning dan 1 berwarna ungu. Warna cincin jiwa berganti-ganti. Lengannya jelas bengkak, terutama tangannya. Warna abu-abu metalik menutupi permukaan tinjunya. Kapten itu bernama Deng Sun. Jiwa bela dirinya adalah tinju, tetapi dia belum berkultivasi sampai tingkat jiwa bela diri tubuh. Namun, kemampuannya dianggap cukup kuat di ketentaraan, setidaknya di pangkat militernya. Dia jarang bertemu lawan yang layak, jadi dia mengembangkan sikap arogan dan buasnya secara alami. Haun Azerbaijan menyuruhnya melapor kepada pihak berwenang karena dia memungut biaya tambahan ketika dia membeli persediaan untuk keuntungannya sendiri. Meskipun dia lolos dari hukuman berat dengan mengandalkan hubungannya dengan atasan, dia telah kehilangan sumber penghasilannya. Dia menyimpan dendam untuk Huang Zeran sejak saat itu dan menjadi marah setelah bertemu dengannya pada hari ini. Tang Wulin menghela nafas pada dirinya sendiri. Ini sangat merepotkan baginya. Jika dia ingin mempertahankan kedoknya, dia harus bertarung dan memenangkan pertarungan dengan cepat. Dia tidak tahu apa sebenarnya jiwa bela diri yang dimiliki Huang Zeran. Sangat mudah untuk menyamarkan penampilannya, tapi akan merepotkan untuk mensimulasikan jiwa bela diri orang lain. Melakukannya tepat di depan banyak orang membuatnya semakin sulit. Lebih penting lagi,
Dia khawatir dia akan ditemukan oleh perwira tinggi militer. Operasi mereka akan terganggu jika mereka terjebak dalam kejadian ini. Jadi, setelah mempertimbangkan beberapa saat, Tang Wulin langsung maju. Deng Sun mengayunkan tangan kanannya dengan ganas, didorong oleh kebenciannya pada Huang Zeran. Permukaan tangannya dilapisi kilap besi dan baja. Itu adalah keterampilan jiwa keduanya, tinju besi baja. Tang Wulin memperhatikan saat lawan mendekatinya. Dia menghindar sekaligus dan menghindari serangan kritis Deng Sun. Pada saat yang sama, Tang Wulin meraih pergelangan tangan lawan dengan tangan kanan secepat kilat dan menggunakan kaki kirinya untuk menendang tulang kering Deng Sun. Kali ini, dia menggunakan kekuatannya, dan Deng Sun terlempar ke belakang karena benturan. Deng Sun tampaknya kurang beruntung dengan pendaratannya. Kepalanya menabrak dinding di sampingnya. Dia melihat semuanya memudar menjadi hitam saat dia kehilangan kesadaran. Tang Wulin bertepuk tangan. Kamu berani melawanku di levelmu. Siapa lagi yang ingin mencoba? Para prajurit segera mengubah cara mereka memandangnya. Dia berhasil menghabisi Deng Sun tanpa memanfaatkan jiwa bela dirinya. Apalagi, itu dilakukan dengan cara yang singkat dan mudah, jadi kemampuannya yang luar biasa ada di sana untuk dilihat semua orang. Baiklah, tolong kirim dia ke rumah sakit. Tang Wulin segera keluar dari kerumunan saat mengatakan itu. Dia kembali ke jalan yang dituju, berjalan dengan langkah panjang. Teman-temannya yang lain telah berpisah satu sama lain. Mereka semua menuju ke arah yang sama. Tunggu, seseorang tiba-tiba berteriak. Tang Wulin berhenti bergerak dan berbalik untuk melihat. Itu adalah kapten lain, dan dia menatap Tang Wulin dengan kebingungan di matanya. Kamu bukan Huang Zeran. Huang Zeran sakit beberapa hari yang lalu dan dia lemah. Apalagi, dia hanyalah master jiwa 2 cincin. Itulah mengapa dia ada di pasukan pengangkutan sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Deng Sun? Kamu siapa? Kata kapten dengan kasar. Tang Wulin menghela nafas dalam hati. Ini masalah lagi. Kekuatan spiritualnya berubah untuk mengirimkan pesan kepada teman-temannya di sekitarnya. Dia berbalik dan berjalan menuju kapten ini dengan langkah panjang. Saat dia berjalan, dia berkata dengan acuh tak acuh, saya seharusnya menyembunyikan kemampuan saya. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain memamerkannya sekarang. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya memiliki 2 cincin jiwa? Siapa yang memberitahumu bahwa aku bukan Huang Zeran? Saat dia berbicara, dia membuang label namanya, dan aura yang luar biasa keluar dari tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning dan 4 ungu muncul dari bawah kakinya dan mengungkapkan basis budidaya peringkat kaisar jiwa. Mayoritas orang yang berada di tempat kejadian adalah tentara biasa dan tidak ada perwira militer berpangkat tinggi di sana. Sebuah Feng Hao Douluo 6 cincin dianggap cukup tangguh bahkan di Korps Angkatan Darat Pusat. Kapten yang marah itu segera merasakan tekanan kuat mendorong wajahnya. 3 langkah dari kapten, Tang Wulin berhenti berjalan dan memberi isyarat padanya. Periksalah dan lihat apakah itu tag nama saya. Kapten buru-buru menyalakan komunikator jiwanya dan memeriksa label nama. Verifikasi identitas pada tag nama sama sekali tidak dapat dipalsukan. Tang Wulin mendengus dingin saat dia berbalik dan berkata kepada tentara di sekitarnya, saya tidak ingin mengatakan ini, tetapi sepertinya saya tidak punya pilihan, menilai dari situasi saat ini. Deng Sun mencoba mencuri uang selama proses pembelian dengan membeli barang yang ditolak. Dia membenciku setelah aku melaporkannya ke pihak berwenang. Saya tidak tahu mengapa atasan kami tidak menghukumnya dengan berat, tetapi dia mendatangi saya untuk mencari masalah hari ini. Dia satu sama lain. Dia pasti ada di geng Deng Sun juga. Mereka adalah sarang ular berbisa yang korup. Ini belum berakhir. Saya pasti akan melaporkan ini sekali lagi dan meminta pernyataan yang tepat. Jika seseorang melihat mata Tang Wulin dengan cermat, mereka akan melihat ada sedikit warna ungu di dalam diri mereka. Di sisi lain, mata kapten di depannya menjadi kabur. Tang Wulin mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa untuk membaca ingatan kapten secara paksa. Basis kultivasi spiritual Tang Wulin telah mencapai tingkat konkretisasi pikiran. Dia tidak bisa begitu saja membaca semua ingatan seseorang, tetapi dia bisa mengambil beberapa bagian ingatan karena perbedaan besar antara basis kultivasi mereka. Dia bisa segera menentukan situasinya hanya dari jejak ingatan kapten. Pertama, dia mengetahui tentang nama kapten yang dia kalahkan dan juga alasan mereka menjadi musuh. Mengungkap seluruh perselingkuhan sudah cukup untuk membuktikan identitasnya. Hukuman yang berat. Kami menuntut hukuman berat. Seseorang berteriak keras di tengah kerumunan. Sekaligus, kerumunan itu gusar.
Saya selalu mengatakan betapa kasarnya tisu toilet yang kami gunakan. Jadi ternyata ada tikus di antara kita. Suara lain terdengar. Tepat sekali. Kualitas produk feminin kita juga sangat buruk, jadi sepertinya ini alasannya. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Laporkan mereka. Kita harus melaporkannya bersama. Dengan itu, kerumunan itu terangsang. Para prajurit dari sekitar mereka segera menyerbu ke arah mereka. Seseorang telah membantu Deng Sun berdiri, tetapi kerumunan itu mengelilinginya sebelum dia benar-benar sadar. Kapten yang menanyai Tang Wulin sebelumnya mendapat perlakuan yang sama juga. Soul Land 3 Chapter 1676. Chapter 1676, Enter the Hell's Gate. Bawa mereka ke pengadilan militer. Tang Wulin berteriak keras. Apa yang paling ditakuti militer? Angkatan bersenjata paling takut akan pemberontakan. Para prajurit sebelum dia benar-benar menjadi terangsang secara emosional karena dorongannya serta bimbingan kekuatan spiritualnya. Beberapa orang yang telah berbicara sebelumnya telah pergi ke arah gunung tanpa suara. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menjauh dari situasi tersebut dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia menyeberangi pasar umum dan akhirnya pergi ke jalan yang menuju ke gunung. Dia harus melewati putaran inspeksi lain sebelum dia bisa bernapas lega. Anggota tim lainnya telah menyebar dan maju sejak sebelumnya. Tang Wulin telah menginstruksikan semua orang untuk pergi ke gunung terlebih dahulu ketika dia berjalan kembali ke kerumunan. Relatif lebih mudah baginya untuk pergi sendirian dibandingkan dengan berada dalam kelompok. Sima Jinci dan Aruheng tetap tinggal, bersama dengan Ling Zichen, yang tidak takut mendapat masalah. Merekalah yang berteriak keras dan menyuarakan keluhan mereka sebelumnya. Hal buruk telah menguntungkan mereka. Kehadiran mereka tidak akan mudah ditemukan berkat pemberontakan internal yang pecah di bawah. Tang Wulin memimpin teman-temannya saat mereka mendaki gunung dengan cepat dan langsung menuju pintu masuk aula Dewa Perang. Seperti yang diharapkan, Shen Xing adalah seorang ahli komputer. Dia mengubah pengaturan seluruh sistem jiwa internal Korps Tentara Pusat sehingga Tang Wulin dan kelompoknya dapat maju tanpa halangan. Semakin dekat mereka mendekati puncak gunung, semakin sedikit perangkat jiwa pendeteksi. Mayoritas fasilitas Korps Angkatan Darat Pusat didirikan di bawah sementara yang lebih dekat ke puncak gunung adalah milik Wargat Hall. Status Wargat Hall jauh di militer dan federasi. Akhirnya, mereka sampai di puncak tertinggi Gunung Barat, ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Ketinggian itu adalah posisi standar garis salju. Medannya tertutup salju dari titik ini sampai ke puncak. Sesampainya di sana, Tang Wulin tidak dapat membantu mengingat semua jenis kenangan yang dia miliki dari tentara Dewa Darah. Dia berpikir tentang bagaimana dia berada di sisinya saat itu. Dia hanya bisa bertemu dengannya sesekali, tapi dia masih bisa melihatnya. Berhenti, Anda akan memasuki wilayah Wargat Hall lebih jauh. Apakah Anda punya referensi? Sebuah bola logam tiba-tiba terbang turun dari langit dengan benda seperti probe terpasang padanya. Itu berhenti tepat di depan Tang Wulin dan yang lainnya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Tidak penting membuktikan identitas kita jika kita sampai pada titik ini, kan? Menurut aturan Safe Harbor Wargat Hall, kami memiliki hak untuk mengikuti tantangan. Aturannya telah diubah. Suara elektronik terdengar menggema keluar dari bola logam, dan tiba-tiba, terdengar suara sirene peringatan yang tajam. Apa yang terjadi? Tang Wulin tidak bisa menahan tertegun sejenak. Ini berbeda dari apa yang Herles Douluo gambarkan. Menurut Herles Douluo, mereka akan berada dalam batas aula Dewa Perang begitu mereka melewati garis salju. Mereka seharusnya berhak memasuki tempat itu dan mengambil bagian dalam tantangan tanpa masalah apapun. Mungkinkah mereka memasuki situasi yang berbeda? Di sisi lain, puluhan balok berteriak dari arah Korps Tentara Pusat mengikuti bunyi sirene peringatan. Balok itu diarahkan langsung ke puncak gunung. Suara elektronik terdengar bergema keluar dari bola logam di depan Tang Wulin sekali lagi. Untuk menghemat masalah dan waktu, seseorang tanpa referensi identitas harus lulus tes dari Korps Tentara Pusat terlebih dahulu. Kemudian, Anda harus berhasil mencapai puncak gunung dan memasuki Wargat Hall untuk memulai tantangan. Setelah mengatakan itu, bola logam itu tiba-tiba terbang lurus menuju puncak dengan wus. Puncak tertinggi di Gunung Barat Mindu sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Dengan kata lain, mereka masih kurang lebih 1.000 meter dari puncak saat ini. Untuk mencapai puncak, mereka harus naik ke atas. Ayo pergi, teriak Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan perhitungan ini membuatnya kesal lagi.
Kelompok itu tidak repot-repot lagi menyembunyikan basis kultivasi mereka. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka dan menyerang langsung ke puncak seperti mata panah. Saat dia dihadapkan oleh lusinan Misha yang menembak dari bawah, Tang Wulin mengejek dengan dingin dan terbang ke langit dengan mengayunkan tubuhnya. Cahaya listrik berwarna biru keunguan melintas di matanya, dan dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, petir meledak dari tubuhnya. Itu adalah hutan pencahayaan. Itu adalah serangan jarak jauh yang kuat yang berasal dari Thunderclap Netherfin. Berdasarkan basis budidaya Tang Wulin saat ini, radius hutan petir cukup besar untuk menutupi sebagian besar area yang luas di dekatnya. 3 Misha terkemuka dari pasukan Misha yang datang menyerbu dari bawah adalah Misha hitam. Namun, bahkan Misha hitam langsung mendengar pekikan sirene peringatan. Petir akan menimbulkan gangguan besar-besaran. Tidak peduli seberapa tepat kendali pilot atas mesin mereka, Misha akan berada dalam masalah besar segera setelah sirkuit jiwa di dalamnya terpengaruh. Akibatnya, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa lusinan Misha yang terbang dari bawah tersebar dan terbang dengan cara yang kacau setelah Lightning Forest dilepaskan. Tak satu pun dari Misha yang berani menerjang ke jangkauan petir. Baru pada saat itulah siluet Tang Wulin berkilauan saat dia menyerbu menuju puncak seperti lembing. Jarak lebih dari 1000 meter hanya membutuhkan waktu sesaat untuk seseorang dengan basis kultivasinya dengan kecepatan penuh. Mereka sampai di puncak. Sebuah pintu besi yang sangat besar dipasang tepat di atas batu terbesar di gunung. Pintu besi itu benar-benar hitam dengan berbagai pola terukir di permukaannya. Sebagian besar polanya tampak garang. Beberapa mengambil bentuk makhluk jiwa sementara yang lain berbentuk manusia. Tang Wulin tahu bahwa ini adalah gerbang neraka Aula Dewa Perang. Mereka bisa memasuki War God Hall dengan membuka pintu besar ini. Karena itu, pintu besar ini berfungsi sebagai ujian tersendiri. Tidak mungkin untuk membuka tanpa kekuatan 1500 kg. Biarkan aku yang melakukannya. Aruhen tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan ke depan dan menekan tangan kanannya di gerbang neraka seolah-olah dia sedang membuka pintu rumahnya. Dia mendorongnya dengan mudah dan mengungkapkan ruang di dalamnya. Kelompok itu masuk satu persatu sebelum Misha Korps tentara pusat bisa tiba. Mereka menyerbu ke War God Hall. Bang! Gerbang neraka ditutup, tetapi kelompok Tang Wulin sudah masuk. Pada saat itu, Misha Korps tentara pusat baru saja terbang ke langit dan melihat ke bawah dengan marah ke puncak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Mereka benar-benar tidak berdaya. Setelah gerbang neraka ditutup, semua lingkungan mereka menjadi gelap gulita tanpa seberkas cahaya untuk terlihat. Selamat datang di 18 tingkat neraka. Suara sedingin es terdengar, dan kelompok itu merasakan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dilihat dari sensasinya, tanah mulai tenggelam. Kelompok itu berkumpul bersama, dengan Ling Zichen dikelilingi di tengah. Tang Wulin melepaskan kekuatan spiritualnya untuk merasakan setiap perubahan menit di lingkungan mereka. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara teredam yang dalam. Tanah di bawah kaki mereka bergetar sekali lagi dan kemudian menjadi stabil. Tiba-tiba, rasanya seperti lantai telah menghilang. Tanah telah lenyap tanpa peringatan. Tang Wulin sudah bersiap. Kelompok itu mengumpulkan kekuatan jiwa mereka untuk mengendalikan tubuh mereka secara bersamaan. Mereka terapung perlahan dan tidak langsung jatuh. Mereka turun sekitar 30 meter dan mendarat di jaring besar. Tidak perlu khawatir terluka bahkan jika seseorang terjatuh. Mereka segera melihat lorong yang luas. Jalan itu lebarnya 20 meter dan tingginya 5 meter. Itu membentang ke depan sejauh mata memandang. Di kejauhan, mereka bisa melihat pancaran cahaya merah tua berkedip-kedip samar. Tang Wulin berjalan di depan dengan langkah panjang. Sebagian besar misinya sudah selesai saat memasuki War God Hall. Mereka berjalan sejauh 100 meter sebelum sebuah aula besar muncul di depan mata mereka. Aula itu berbentuk bundar dengan sirkuit jiwa yang rumit terukir di dinding dan lantai. Lampu merah berkedip yang mereka lihat sebelumnya sedang dipancarkan dari sirkuit jiwa ini. Mereka semua berdiri dalam garis horizontal. Secara kebetulan, ada 10 orang yang berdiri di depan mereka, dan terlihat jelas bahwa mereka sedang menunggu mereka. Di 18 level War God Hall, jumlah dewa perang sesuai dengan jumlah orang yang masuk untuk tantangan. Ini aturannya. Selain itu, kemampuan dewa perang yang ditetapkan akan ditentukan oleh basis budidaya penantang. Itu adalah situasi yang sangat langka bagi War God Hall untuk menerima 10 orang dalam satu tantangan seperti ini.
Pada kenyataannya, Wargat Hall tidak mungkin mengirimkan 10 dewa perang untuk tantangan di setiap level karena mereka tidak memiliki tenaga yang cukup. Ini juga alasan mengapa Cao Dezi merekomendasikan Tang Wulin untuk membawa serta kelompok dengannya. Mereka akan mendapatkan keuntungan dengan cara ini.